Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anggo galakan alam na balubutong lawan semangat untuk menjawab nani. Pandang-pandang lagi kelok-kelok ini ginawa na rumah kita dua kali tambi. Amang-amang wida dua kali manaik, disuruh dua kali jongjong. Dan binggi sangat mengidana ning rodia kan jadi lagi jelung ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani adam bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. قال الله عز وجل نعوذ بالله من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه الحديث لا يدخل الجنة من قاطع صدق الله وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin al-mukarramin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kudu kita bersama Kiai besar kita dari Jakarta. Alhamdulillah, beliau adalah lulusan Yaman, ahli ilmu yang sangat luar biasa. Tapi dalam bahasa Arab dikatakan rajulun mukhtafa, yang dimana beliau adalah tersembunyi tapi pelitanya sangat luar biasa dengan keilmuannya. Beliau adalah guru kita bersama, Kiai Haji Rizki Nasution. Malu itu nanti kakak abang sesudahnya mulai untuk topi nanti sadame campur dan lubis. Udah kon nangkin digurui dia bagi bodeng Abang Ahmad Saleh indaroi cimburu wala ila sudian sudah ginjang linggu. Allah Ustaz Ali Rutin Kiai Sepuh Nasution, Ustaz Najamuddin Kiai berpengalaman Nasution, Ustaz Ismail yang insya Allah berita kita lombak Nasution, abang anda DPR adalah Nasution. Nanti nama lehen kalian sambutan mar kompor mar asap luar biasa semangatnya juga adalah Nasution. Kiai besar kita subhanallah juga adalah Nasution. Au disebut mungkang arul nomjau ilahum Nasution dong. Allah tapi memang sedih tulan ATT asal sedih bulan angkang anggo di antara on sudah awe yang cocok. Allah awe yang beda warna ranku memang pada Nasution joring warna anggo Nasution lampak ni joring dong. Tidak memang Nasution udah kalau cemburu sudah diangkat. Tapi sebetulnya indah dong perbedaan di antara kita karena kita adalah satu rumah, kita adalah satu agama, kita adalah satu saudara. Insya Allah dengan silaturahmi menyatukan hati kita, meneguhkan ukhuwah Islamiyah. Insya Allah kita bahu-membahu saling mencintai. Cinta bukan cuma di dunia tapi insya Allah sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan abang aja, alhamdulillah beliau adalah tokoh muda yang sangat luar biasa. Semoga insya Allah menjadi cambuk, menjadi motivasi kepada kita bahwa orang Mandailing itu bukanlah hanya sekedar perantau, tapi orang Mandailing adalah seorang penakluk dan pahlawan yang sangat luar biasa. Dilahirkan dari kampung terpencil yang mungkin kampung Huta Lombang gak jauh beda dengan Tantis. Tantis itu tanah bocor. Kampung saya, saudara kaum muslimin, maka ada orang kampung bocor atau tanah bocor merantau ke Medan Tantis Lembong Taruh Tiris, maka dia kirim surat ke ayahnya, kepada yang terhormat ayahanda di kampung tanah bocor ini yang sampai surat naik. Rupanya indah sudah bisa di bahasa Indonesia kan betul kan? Tapi beliau alhamdulillah menjadi seorang penakluk, politisi yang sangat luar biasa, akademik yang sangat luar biasa, pandangannya tajam ke depan insya Allah. Semoga menjadi uswah teladan bagi para generasi muda. Amin ya rabbal alamin. Kita muliakan ada guru sepuh kita di sini alhamdulillah, yaitu beliau abang anda Kiai Haji Ali Rutin yang alhamdulillah sudah melanglang buana. Beliau sudah menghadapi 1000 akal 1000 batin manusia, mulai sesuatu kalak sampai sesuatu meklok na ya pinjai. Allah mai pasampe ke jiga ikece ialah kusir baya tambana. Allah sangat anggo dorangku ngalan wau bebe. Tapi insya Allah beliau punya jantung bukan cuma satu. Andaikan beliau punya satu jantung menghadapi orang Mandailing saudara kaum muslimin, maka bisa-bisa mate jong-jong di Bogoron. On hebat na on budak-budakan panjang umur. Amin. Jangan dikubur sebelum mati. Betul. Tapi yang kita muliakan adalah para abang anda, para tokoh semuanya, abang anda Ustaz Najamuddin, ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. On peda kakak na kagito kindon. Mama lambat tu penteo. Allah. Mulai menjuguk naging sampai jongjong sampai juguk mula on dapat sudah dapat bagian.
dengan terkawo bebe benda sakampung dari tahun apa sotik dodokodan ku insyaallah habis guna ramang bukti sahat tahu mudah-mudahan rap jadi sudah pada intinya adalah pertemuan bukan hanya seremonial tapi kita bertemu insyaallah untuk kembali kita mengikat rasa cinta di atas silaturahmi karena insyaallah orang yang saling mencintai akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Segala puji dan puji kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla, King of the King. Dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada kita, nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat hidayah dan inayah atas nama cinta silaturahmi halal bil halal, kita dipertemukan di majelis yang sangat luar biasa ini insyaallah. Mudah-mudahan para pemimpin kita, para panitia-panitia senantiasa menjadi corong dan garda terdepan untuk mengajak kita saudara kaum muslimin, karena mengajak manusia di akhir zaman menuju kebaikan tidak semudah mengajak manusia ke jalan setan saudara. Nah, susahan engkau mengajak kalak tula dengan ganon yontang le mengaji kita mengaji mingkiba au pe guru na menjadi murid ke mau dia jawabnya kalau jadi guru Ustaz Ismail Ahdagana ompung dia dokon jongku dia jawabnya. Nah, cobakan kita menjalani salah. Nah, cobakan kita mengungkit saudara kaum muslimin. On bagwarna penyakit bingka-bingka, on bagwarna penyakit bungkeke. Maka kita kumpul di majelis ini adalah tidak ada tujuan kecuali untuk membersihkan kalbu kita, karena hati manusia adalah rumahnya Allah. Kalau hatinya kotor tidak akan pernah sampai kepada Allah. Apapun ibadahnya, apapun ubudiyahnya, apapun pekerjaannya, kalau bukan karena lillah, semua akan patah arang, tidak akan pernah sampai kepada Allah. Setuju? Setuju. Makanya dalam amal innamal a'malu binniyat. Dalam amal mesti ada lillah. Kalau kita beramal karena Allah, ada satu kaidah yang disampaikan oleh Syekh Ismail Zain Al-Yamani. Apa kata beliau? Ma kana lillahi dama wa tasala wa ma kana li khalqillah za'a wa fasala. Kalau kita bekerja beribadah semua atas karena Allah, dia akan sampai wasal, dia akan selamat. Tapi kalau bukan karena Allah, zal wam fasal, maka akan patah arang, akan gagal, tidak akan pernah sampai ke tujuan. Maka perbaiki niatmu karena Allah, berkumpul karena Allah, bersua karena Allah, berpisah karena Allah, bertemu kembali dalam surga karena Allah. Salawat dan salam kepada sang junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau uswah teladan yang punya julukan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin adzim. Dan kemudian dalam satu buku yang dikarang oleh Michael Hart, dalam bukunya 100 tokoh dunia yang berpengaruh, mengatakan Muhammad is Sultan of the Saints. Beliau adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Maka kunci kebahagiaan dalam hidup, jangan jauh-jauh hidupnya dari sang baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia. Yo tambar sidokah eta 500 dari ko. Yo tambar selawat ho malak na sokna. Yo tambangan tambu todo ho. Dari tusur ko ho. Setiap masa sampai lagi. Ngara sampai dari paledokon Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peringatan kita pada kesempatan kali ini adalah haflah yang sangat luar biasa. Kegiatan upacara yang sangat luar biasa. Kita sebut dengan nama halal bil halal, betul? Halal bil halal. Ulang halal bin halal, oke? Oh no. Ang halal bin halal, halal anak si halal do warni. Teh ada warna halal bil halal. Apa itu maksudnya? Kosong akan kembali kosong. Semua akan kita bersihkan bersama. Semua kejahatan di antara kita dilun kedendaman dan pemutusan silaturahmi. Mari kita rinso bersama pada hari ini sehingga kita kembali pada titik nol yang Allah Ta'ala bersihkan dalam peristiwa peringatan halal bil halal saudara kaum muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tak pernah mencontohkan etimologi bahasa yang dinamakan dengan halal bil halal. Lihat dalam sejarah riwayat Nabi, lihat dalam tarikh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak ada itu Muhammad mengadakan halal bil halal, betul? Kalau gak pernah ada di zaman Nabi, namanya bid'ah. Kalau apa yang dinamakan dengan bid'ah, makhturi'a min zamanin Nabi, sesuatu yang diinovatif dari zaman Nabi. Nabi tidak pernah melakukan, sahabat tidak pernah melakukan, maka namanya adalah bid'ah. Kalau bid'ah pasti salah, tapi ada bid'ah yang hasanah. Mana? Ma yata'allaqu bil qawaidil wajibah fa huwa wajibun. Kalau acara yang baru itu, kalaupun tidak pernah ada di zaman Nabi, sahabat tidak melaksanakan, tapi kaedahnya berkaitan kepada yang wajib,
maka menjadi bid'ah hukum wajib. Maka halal bila halal kon nasional masuk kumpul kita hukumnya wajib. Siapa yang mengatakan? Kitab Fatawa Al-Mu'asirah karya Syekh Ibrahim Al-Hafnawi Al-Misri. Ini hal yang bid'ah. Tapi apa yang kita ambil saudara kaum muslimin? Kita lihat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perjalanan bulan Syawal. Syawal itu secara bahasa etimologi maknanya adalah rafa'a wa irtafa'a. Rafa'a itu artinya naik, irtifa' artinya itu adalah mengangkat, mencuat ke permukaan. Kenapa dinamakan dengan bulan Syawal? Dikatakan dengan bulan Syawal adalah bulan musimnya onta, itu secara riwayat. Tapi secara interpretasinya, secara perjalanan spiritualnya, dinamakan bulan Syawal yang artinya bulan kemenangan. Sebab kita telah melaksanakan perjuangan berat, tantangan yang sangat luar biasa dari perjalanan Isra Mi'rajnya baginda Muhammad, namanya bulan Rajab, sampai masuk kepada bulan Sya'ban, namanya bulannya sholawat, sampai masuk pada bulan Ramadan, namanya bulannya umat. Dikawinkan tiga-tiganya bagi orang yang mampu insya Allah mengimplementasikan dalam kehidupan. Rajabnya kita ambil, Sya'bannya kita bawa, Ramadannya kita amalkan sepanjang hidup, maka kawinlah pada satu ikatan, namanya bulan Syawal. Betul. Maka Syawal itu apa? Secara bahasanya adalah naik ke permukaan, tapi secara perjalanan spiritual, Syawal artinya adalah perkawinan antara bulan Rajab dengan bulan Sya'ban dengan Ramadan, maka jadilah namanya Syawal, yang artinya dia akan naik ke atas. Kenapa bisa naik ke atas saudara kaum muslimin? Rajab berarti kesimpulan natijahnya, sudahkah kau perbaiki ibadah sholatmu? Betul. Sya'ban artinya di bulan Sya'ban turun perintah tentang salawat yang sering dibacakan oleh muadzin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat turun saudara kaum muslimin di bulan Sya'ban. Maka Sya'ban namanya adalah bulannya baginda Muhammad. Kita lewat Sya'ban, sudahkah rasa mahabbah dan cintamu semakin memukau kepada sang baginda Nabi, atau cintamu masih begitu saja, masih demikian saja, tidak punya efek positif setelah melewati bulan Sya'ban? Kalau tidak, berarti Sya'banmu gagal. Kalau Sya'ban gagal, Syawalmu gagal. Kalau Syawal gagal, kita tidak ikut orang yang minal aidin al faizin taqabbalallahu minna wa minkum. Berarti evaluasi salawatmu, mahabbah, rasa cinta kepada baginda Muhammad, maka mesti mengalami kenaikan derajat, mesti semakin berpotensi, mesti semakin luar biasa setelah kita masuk ke bulan Syawal ini, karena ini perkawinan dengan bulan Sya'ban juga. Yang ketiga, Ramadan saudara muslimin. Kita sudah lewati bulan Ramadan. Nah, hebat dan kakak hikmah di bulan Ramadan, betul kira-kira. Yang biasa subuhnya ketinggalan, bangunnya kesiangan, ya kan? Bangunnya kesiangan, biasanya sholat subuh anggap jam 8, bahkan sholat subuhnya tinggal. Tapi di bulan Ramadan dia dilatih menjadi orang yang bisa memanajemen waktu. Bukan subuh yang membangunkan dia, tapi suara beliau di dapur oleh istrinya, sahur, ikut makan sahur. Boben dokna sedot puasa, pokoknya dok sahur. Karena yang nabahak tadi puasa riuk-riuk, orang hari membuka pariuk nanya. Ningro iya mana puasa na? Lewat kuting nasuk ayam panggang dari dia. Idanya comberan nasawan kopi hitam dari dia. Lambok saja lo malale. Nagit membunuhi do malagit menyingkoti do malagit lambok na. Rupa nangana puasa, main nado. Kan dong kan? Tapi apa maksudnya saudara? Kita Allah didik dengan manajemen waktu. Abang Rahmat Saleh menyampaikan, Ustaz Ismail juga menyampaikan bahwa salah satu metode untuk menjadi orang sukses adalah jangan lupakan raka'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dalam hadis Abdullah bin Umar dalam kitab Subul Salam Bulughul Maram fi ibadatil ahkam, 2 rakaat qabliyah subuh kalau Anda istiqamah melaksanakan lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Avanza inovamu, kecil
kalau dibandingkan dengan 2 rakaat subuh. Rumah megahmu kecil kalau dibanding dengan sholat subuh. Harta melimpah saldo tebalmu kecil kalau dibandingkan dengan qomahnya subuh. Tapi kita sering datang, Ramadan datang menjadi bulan edukasi kepada kita, sehingga kita bangun bukan cuma sholat subuhnya, sebelum subuh Anda sudah ikut duduk nunggu makan sahur. Betul? Pertanyaannya, semua amal ibadah yang dilakukan manusia ini bukan cuma sekadar persembahan, tapi hasil dari amal itu mesti ada efek spiritual yang dilahirkan. Orang berangkat haji ada 2 golongan, ada haji mabrur, ada haji maburbur. Betul? Orang berangkat haji ada 2 klasifikasi, ada haji muhyiddin, ada haji sunnah. Betul? Siapa haji muhyiddin? Tonton saja filmnya tukang bubur naik haji di RCTI. Oke. Betul, ya kan? Artinya apa? Kalau ibadah hajinya Allah Ta'ala terima, dalam kitab Ihya Ulumuddin Imamul Ghazali mengatakan abarru lima qablaha, maka setelah dia pulang haji semakin terdongkrak amal ibadahnya. Yang biasanya kotak infak lewat ngasih 1000, begitu pulang haji nambah nolnya 2 jadi 100.000. Sebelum berangkat haji sholat wajibnya alfa, begitu pulang haji jangankan sholat wajib, duhanya nggak pernah ketinggalan. Betul? Sebelum berangkat haji mangkece iyalah nggak kajian lalumui, apalagi guru-guru memang dari nukon negeri betul loh. Saya kok kena sipen degi-degi mo ito nalolong na ninga sadyo po siya open antaki o kakak pangalagin bang keceiyarak ko ulang kecei gurumu aso. Dalam kitab Mukasyafatul Qulub diriwayatkan dari Pak Abu Hafs Al-Kabir mengatakan manil taba fuqaha ay mu'allima, alak namang gibah guruna na mengajarkan ilmu syariat usia faja'a yaumal qiyamah, maka dia akan datang pada hari kiamat maktubun ala jabhatihi, tertulis di keningnya ana aisun min rahmatillah, saya adalah orang yang tidak mungkin dapat rahmat dari Allah. Maka menjadi guru 7.700.000 dilakona. Jadi sudah kecil yang lain asokong na guru ni kecil. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka berangkat dari bulan Ramadan, pertanyaannya, apakah kita mampu menghadirkan nuansa bulan Ramadan? Betul? Berangkat dari bulan Ramadan masuk kepada bulan Syawal, sudahkah Anda pensiun dari amal ibadah yang kau laksanakan di bulan Ramadan? Salat malam, qiyamul lail, tarawih, bahkan sambung dengan tahajud. Pertanyaan, setelah keluar Ramadan masihkah salat sunnahnya ada, ataukah salat sunnahnya juga pulang seperti bulan Ramadan yang telah pergi meninggalkan kita? Anda jawab sendiri, karena dalam hadis baginda Rasulullah dikatakan, riwayat daripada Al-Wabisah bin Ma'bad, al-birru istaqti qalbak, kebenaran adalah ketika kau tanyakan hatimu, dia memberikan jawaban dari hati yang paling dalam, maka itu namanya definisi dan deskripsi sebuah kebenaran. Maka kak membotol sama dia amalmu. Allah, mau dapat malim-malim kon malo sudion. Malo deh, Allah. Apalagi guru-guru. Namun ini pamalim-malim kon. Jolo dialak sumbayang sunat ngatanggung. Dia kok ngalung kalak kau sumbayang sunat. Guru nolo kolon, balung. Apalagi na sa guru. Oh, betul kira-kira. Namun ini pamalim-malim kurang kan. Tapi kan benarkah kita karena Allah saudara? Istiqomah pak kemudian datanya iman saudara kaum muslimin. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Maka kemudian orang yang berhasil bulan Ramadannya adalah nuansa Ramadan mampu ia hadirkan. Apa yang mesti kita gali dari bulan Ramadan? Yang pertama adalah minal aidinal faizin, kembali kepada sebuah kemenangan dan kesuksesan. Ini juga bahasa tak pernah dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dari mana pengembangan kalimat minal aidinal faizin saudara kaum muslimin? Datangnya adalah saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pulang dari sebuah peperangan. Riwayat mengatakan adalah perang Badar. Kemudian beliau katakan kepada sahabat, raja'na min jihadil asghar wa sanadkhulu ila jihadil akbar. Kita keluar dari jihad kecil
akan masuk kepada jihad yang paling besar, kata Nabi. Maka sahabat bertanya, ayyul jihadil akbar ya Rasulullah? Apakah masih ada jihad yang lebih besar daripada perang Badar? 1:3 permainannya. Kata Nabi, jihadul hawa atau jihadul nafs, yaitu kita akan berjuang dengan hawa nafsu kita, saudara kaum muslimin. Jadi nagogoon kakak hawa nafsu do madu pala porra mungkang mangkeceiyalak naman keceiyalak guamon ko contoh dot ngana mangan lasiak te guamon ko siakan baru ronyang koy bayin na pala naman keceiyalak na kuwatan nafsu baru hoa bang napangetean ko alahon ba tarlo ko na ulan lubuha ibayin ko si Tonoy si Guarna na si Pinado inda tartahan ko na sebagai apa nakuatan nafsu madu nakuatan on maguan na setan di setan angkang on maguan na setan di iblis la'natullah. Maka bulan Ramadan kita telah berlatih dengan hawa nafsu. Apa itu? Muhlikat, muhbitot. Karena yang membatalkan puasa ada dua, ada mubtila, makan dan minum, ngopi segala macam, itu membatalkan puasa. Tapi yang paling susah perjuangannya adalah membatalkan pahala puasa. Mana? Al-kadhib, dusta, al-ghibah, mengkeceiyala, an-namimah, adu domba, al-qauluz zur, kalimat kotor menyakitkan, al-yaminul gumus, sumpah palsu, sumpah serapah. Yang paling luar biasa, an-nadhratu bisyahwah, memandang sesuatu dengan syahwat. Aduh, sahwat ni uma-uma, ujian na pala pandok niya bang nangkin sopi COD 10 kakak pengajianmu di Bogor, pengajian RT, pengajian Utalombang, pengajian Sahata, kok pengajianmu marseragam de sude mencicil buse sude ligi bersama tiga obuk niala klaimu mun ari mun dapat mabola pal-pal lia patundah adong di sono ang bodong lubang ulang paulang harap deh like manusia Nabi Daud di bakasan kitab Bidayatul Hidayah, Allahumma inni a'udzu bika minal mar'ati tusayyibni qabla waqtal masyib. Ya Allah, lindungi aku dari perempuan yang membuat kepalaku beruban sebelum saatnya beruban. Indah pada waktu beruban mameruban aso nadoran ilaguan ko sopi COD bisa bayar di tempat nanti bisa joma sopi COD tinggal saja makan sopi COD anggo seniram bal-bal sesakali. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, itu ujian ke abang anda untuk bisyahwah. Biasanya abang na haram-haram abang anggoita balanjongan na sendi abang baju mula kakak domana busina, jauhmu na kakak domana busina, solokmu na kakak domana busina. Baru tay ahalong ka ujian nialak layon kakak di luar rumah bali luar inangan. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat bahwa min asyrati sa'ati sittatun, pertanda hari kiamat itu ada 6 perkara. Ini pertanda hari kiamat sebelum pertanda yang besar. Kalau pertanda yang besar itu ada 10 saudara. Dalam hadis Huzaifah bin Asid Al-Ghifari bahwa ittala'ana Rasulullah, Rasul datang kepada kami. Apa yang kalian tadzakarun, apa yang kalian diskusikan tentang kiamat ya Rasulullah? Kiamat enggak bakal datang kecuali setelah hatta tarawna qabla 10 ayat, sebelum anda melihat 10 perkara. Yang pertama dukhon, kedua dabbah, ketiga dajjal, tala'at syahs min maghribiha, sampai kemudian Allah luluh letakkan dunia. Itu masih lama. Yang muda-mudi masih sempat nikah, yang hamil sempat melahirkan, yang mau nambah masih ada waktu. Tapi yang sekarang secara de facto yang kita hadapi adalah pertanda yang sudah menjamur abang. Diamin. Nah pertama ning nabinta yurfa'ul ilm, ilmu akan diangkat dari kalangan manusia. Betul. Dalam hadis Nabi, sayati zamanun ala ummati, selagi akan datang masa bagi umatku
Nabi pakai kalimat sin, bukan pakai kalimat saufa. Kalau pakai kalimat saufa adalah lintaswib, karena saufa ta'lamun, masih lama. Tapi Nabi pakai kalimat sin, lintanfis sayati, dekat waktunya kalian akan melihat. Yang pertama adalah yakthurul Quran, banyak penghafal Al-Quran, wa yaqillul fuqaha, tapi sedikit orang yang faham tentang fikih. Betul kira-kira? Menjamur abang pesantren tahfiz Qur'ani dengan lama-lama membaca kitab gundul. Allah, ini semua kesalahan pada membaca kan? Taruh bahasa Arab pun kakak otik pebedana naboratan segona. Ubain contoh Allahumma ghafirli dhunubi, dibaca Allahumma ghafirli dhunubi, ya Allah ampunilah dosaku, dosa ayah ibuku. Kalau pakai sin, ya Allah ampunilah buntut ayahku, ekor ibuku, dan ekorku, ekor kami semua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tasbih kepada Allah kami menyembah, kepada Allah minta tolong. Kita buang tasbihnya. Iyyaka na'budu dalam kitab Fathul Mu'in, ila du'i syamsin na'bud wa ila du'i syamsin nasta'in, kepada cahaya matahari kami menyembah, kepada cahaya matahari kami minta tolong. Yaqillul fuqaha, hilangnya para ahli fikih di tengah kehidupan saudara kaum muslimin. Pada kiamat doa. Nah, paling luar biasa adalah yadhhabur rijal wa yabqa nisa hatta di khamsina imra'atin ala qayyimin wahid. Marmatian pajolo kakak alak lai'i ungginjang umurmu yung ada buruan. Bapala mula kita do kampung abang lo pada poso-poso demi. Betul loh. Palagi itong sandali lo posola kung panadong lo parokena. Kampung-kampung betul bang deh. Tobang-tobang mati gabi. Aso ngatin na sakit tulopo. Matu dia marmatian. Betul loh kan? Ngaun di itaan kakak itasik malaya pesok ni day. Karena naun tasik anggimu, olo. Aso tasik, au beda. Ang gomedon semua buah durian don. Menimpa salah karena durinya, ditimpa sakit juga karena durinya. Tapi kalau dibelah, rasanya enak, legit, apalagi montong namanya. Aso betul tasik, lingkalai tahan siksa. Tapi bangana butula, sangat yang usah ibu-ibu yudi siksa ya. Rupanya sama di Siti Hawa dia sana di umpungna Siti Hawa tadi mentoli kan. Saudara kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, di kampung-kampung kakak jando na bahatan ada bor marmaninggali anak lainnya marjugukan mabayar dipintui sambil menerima utuh ini nggak saja mah ini sobang ngau saran kung bang obat ada burung asoni bubo madira wabang panjang umurmu hosak 90 kakak 85 tobang-tobang sudah berarti sada ompung-ompung ikulilingi nenek-nenek obat kalah aman sama guna nanganjing lo di dia obat bidadari nanti ubanan sudah mamarker dengan namar ipon be sada marajana ipe na bingkang-ingkang lolo-lolo imangatar bayang kunaw nasaday maksudnya ba Allah. Apalagi ni bagasi memang ima alak na pagka na abang pada zamannya. Jadi ba Allah. Karena berganti zaman maka akan berubah juga generasinya, betul. Jadi ima jago abang insya Allah masuk serugu maitai. Tapi akhir zaman kakak hidup Nabi kita di khamsina imra'atin ala qayyimin wahid. 50 perempuan laki-laki hanyalah satu. Setelah diinvestigasi ternyata saudara kaum muslimin, kenapa laki-laki cepat mati? Karena mereka berusaha untuk cari duit. Kenapa perempuan panjang umurnya? Mereka berusaha untuk ngabisin duit. Oh, saja Magido mo, madu. Saya madabo, 40 menit. Aman ba kan? Ano ba? Ulang ba ang dito sa hata? Saya ma, kuis na Ustaz Ismail ni. Molodong abang palapandoknya India yet setelah buta di patah sandema jaga mabut budaya nasi mayor orang gua do satu aja mayai ini orang menempati kita gua semua mengajar aja bube kalau makin tar kan sandema jaga mabut budaya sisi pedesnya dekat di hati berkertum bertum mehesan jaya tum sebes sekolah nukana tokoi negeri nukana tokoi jadi tum dia dan tum sampai dan garam canda Marjono, artinya tiada gading yang tak retak. Retaknya itu jadi ukiran.
Tiada lautan yang tak berombak-ombaknya jadi hiasan. Tiada manusia yang tak bersalah, salahnya bisa dimaafkan. Membangun paguyuban kita ini tidaklah gampang, betul. Yang jadi pengurus, siaplah orang 10 jadi temanmu, 9 di belakang akan menjadi musuhmu. Maka di antara kita mesti semuanya bisa. Syaratnya cuma 2, saudara kaum muslimin, kalau pengen maju. Yang pertama adalah fakal kufuf, yang kedua adalah kafal fukuh. Apa maksudnya? Bukalah tanganmu, tutuplah mulutmu, insya Allah aman. Yang kedua, prinsip kita dalam paguyuban bahwa al-hayatu, hidup itu adalah hubbun, cinta. Al-hubbu qalbun, cinta ada dalam hati. Wa qalbun sahsun, hati itu ada pada diri seseorang. Wa sahsun ghaliyun, yang punya hati ini adalah orang yang sangat mahal. Masing-masing berkata, wa anta ghaliyun fi hayati, kaulah orang yang paling berharga dalam hidupku. Insya Allah kakak, anggo saling menghargai kita. Selamat Mei, sukses Mei, sampai Mei dapat masuk dengan 7. Mudah-mudahan insya Allah, saya pinjam bahasa abang anda, uta lombang dan anak burunya semakin menyala. Amin. Tapi perjuangan kita semua, bahwa kita yang berjuang ini saudara kaum muslimin seperti nelayan di tengah lautan. Patahnya dayung diganti dengan kekuatan tangan, sobeknya layar diganti dengan kekuatan baju. Daripada mundur selangkah ke belakang, lebih baik mati di tengah ombak yang sangat dahsyat di tengah lautan. Sekali maju akan tetap maju, daripada hidup bercermin bangkai, lebih baik mati berkelangkan tanah. Nama saya Mahlil Afandi Nasution Tangkis. Orang bilang kulitnya hitam manis, kesukaannya tanggung yang ditulis jasmaninya bulu tangkis. Bertamasya ke kota Bugis, di sana bertemu dengan orang Prancis. Selefis tenaga hidungnya kembang kempis, kulis timis. Mahlil Afandi Nasution Tangkis. I think that is all for today, and I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.